Puji syukur dapat kita Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara biasa, yaitu ngopi ya Pak Ustadz ya. Ya, ngopi. Dan tentu kan ada yang belum tahu apa itu ngopi begitu loh. Ngopi itu singkat dan dari ngobrol perkara Islam. Artinya yang diharapkan kita berkumpul, kita ngobrol, mungkin ngobrolkan bisa ngalor ngidul lagi. Tetapi nanti pada intinya bermuara kepada bagaimana Islam mengatur terkait dengan hal-hal yang sedang kita obrolkan tersebut. Salawat teriring salam senantiasa terus berada dengan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya. Nah, dari acara ini nanti akan sebagai narasumber beliau adalah Bapak Kiai Hayan Hidayat. Jadi nanti kita mendengarkan apa yang akan dipaparkan, ya cara santai lah ya. Dan itu nanti di ini ada. Misalnya kita ada sesuatu rasa penasaran pengen bertanya kepada beliau, ya silahkan nanti tanyakan, dan mudah-mudahan pertanyaan tersebut terkait dengan materi yang akan dipaparkan. Karena kalau pertanyaan tidak dibatasi ya nanti ya banyak ya. Tapi kalau sesuai dengan materi, mudah-mudahan nanti kita bisa menurut sehingga bisa menyimpulkan. Untuk itu marilah pada kesempatan ini kita buka bersama dengan bacaan Daud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada beliau sebagai Hayan Hidayat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu 'alaiha mawaddatan wa rahmah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba minhu falaysa minni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada seluruh peserta kajian yang insyaallah akan menjadi rutinitas ya malam Rabu ini, ya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu juga kita mari bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar tentang kehidupan, yang mana untuk saat ini saya diminta untuk menjelaskan tentang kewajiban sebagai seorang suami. Ini penting banget ya. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari ayat tadi dijelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat perintah tentang nikah. Kan tentunya sebelum kita menjadi laki-laki yang sempurna, itu kan tentunya nikah dulu. Yang tadi juga sudah dijelaskan di dalam hadisnya, an-nikahu sunnati, kata Rasul, bahwa nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba min sunnati falaysa minni, kata Rasul. Siapa orang yang tidak melaksanakan sunatku atau tidak senang dengan sunatku, maka falaysa minni, bukan bagian daripada golonganku. Akan tetapi di dalam pernikahan itu kan juga tentunya kita harus tahu tentang ilmu, bukan hanya sebatas cuman senang-senang doang gitu kan, agar bisa kalau di dalam keterangan fikih kan yang dinamakan dengan ini sudah dewasa semua ya, kenikmatan surga itu kan nikah, yang mana semua itu adalah pahala. Apapun yang dilakukan di dalam aktivitas setelah nikah itu pahala ya, yang sesuai dengan tuntunan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surat An-Nisa masih diterangkan, fantuhu ma tawbalakum minan nisa'i ya. Kita itu diperintahkan untuk menikahi perempuan, jangan kayak zaman sekarang ya kan, ada nikah laki-laki dengan laki-laki, itu kan bahaya, adu banteng malah, lato-lato ya bahasanya lato-lato. Nah itu enggak boleh. Nikah ya harus dengan lawan jenis, bukan yang sejenis. Pernikahan yang sejenis sekarang itu kan banyak, cuman apakah itu diperbolehkan di dalam syariah? Ya, sama sekali itu laknatullah, hal yang dilaknat oleh Allah. Nah maka kembali lagi, yang dinamakan sunnah itu, yang pertama sunnah itu adalah sunnah daripada Rasul ya. Nah, tapi di dalam sunnah itu ada kewajiban. Kewajiban apa itu? Kewajiban bagi seorang suami ya. Kewajiban bagi seorang suami itu apa saja? Kalau diruntutkan itu ada jumlahnya, itu kurang lebih ada 13 ya, itu kalau diruntutkan. Jadi banyak banget tuh tugas seorang suami. Nah ini kalau biasanya kalau pengajian kayak gini kan pengajian umum ya. Ini pengajian khusus. Pengajian umum kan lanang wadon nang umum gitu kan. Nah itu lebih menggelegar. Nah itu kewajiban daripada seorang suami yang pertama tentunya adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah itu baik itu nafkah lahir ataupun nafkah batin. Nafkah lahir banyak ya, berupa ongkos sandang pangan papan, itu termasuk. Kalau di dalam runtutan fikih nikah itu sandang pangan papan itu bagian daripada jumlah yang tadi, jumlah yang kurang lebih ada 13. Jadi memberikan nafkah itu ya sesuai dengan ukuran tentunya. Jangan terus memaksakan diri. Ini mah kemampuan sehari misal kepada istri ngasih 20.000, dipaksakan ya, agar bisa mengasih kepada istri itu misal 50.000, sedangkan hasil daripada kerja itu hanya dibayar 30.000 misal. 30.000 untuk ngasih 50.000, maka yang 20.000 itu kemana?
lamun teu nganjuknya pasti naon kasbon nganjuk naon nyolong kan bentuknya. Akhirnya apa? Bisa menghalalkan segala cara. Nah ini yang terjadi. Tuntutan daripada istri, tentu istri yang enggak soleha yang seperti ini ya, yang selalu nuntut terhadap suami. Kalau istri yang soleha itu enggak bakalan tuh nuntut seberapapun pemberian daripada suami. Nah ini makanya kalau pengajian ini seharusnya ada suami, ada istri. Biar yang diomongin itu bareng kan loh maksudnya. Iya, kayak kemarin saya itu pasrahan serah terima nikah ya kan. Yuk pas mau orang umum, ya kan. Hajatan jadi banyak orang yang diomongin kan lanangnya di situ. Bisa lanangnya dari si wadone lah kan luntur bareng. Kayak gitu. Jadi kemampuan daripada seorang suami memberikan nafkah ya sesuai dengan hasil. Jangan terus mendadak dipaksakan. Wong hasil sehari itu berapa ya dikasihkan semampunya berapa. Ini jangan sampai semua hasil itu total diberikan, itu jangan. Karena di dalam Islam nggak ada. Semua hasil itu diberikan kepada istri. Ya monggo arep sepira bae. Engko warang urung giliran arep tuku rokok bingung. Mak, apa? Ora duwe rokok. Duit semono pikir ya kan ibaratnya kayak gue kurang ngomong. Angger sing wadone angas kan paham ya yang Sunda? Sudah? Ngomong Jawa paham? Enggak paham. Kebenaran. Jadi kalau ngasih kepada istri itu ya semampu kita. Jangan terus semuanya dikasih. Kabeh anu menang urang teh dibikin ka istri eta ulah. Masalahna naon dina engke butuh sorangan eta riweuh lamun kudu minta ka pemajikan mah. Geus dikacan. Eta acan tah beneran ya aya ilmu heula. Aep geus dikacan aep. Tah acan. Aya ilmuna heula kitu nya. Geus aya ilmuna mah gampang nikah gitu. Nikah bukan kawin. Nah itu, jadi jangan semua penghasilan itu dikasih ke majikan. Menang 30.000 maka 20.000 yang dikasih, yang 10.000 itu buat pegangan, buat pegangan diri, buat pegangan, ya buat pegangan. Nanti mau suatu saat itu butuh, gitu kan? Butuh beli apa keperluan sendirilah. Yang namanya laki-laki kan kayak gitu kadang-kadang. Buat orang tua lah. Nah, kalau buat orang tua, nah ini nanti pembahasannya. Itu adalah. Jadi kalau disimpan itu untuk sendiri, nanti takutnya ada kebutuhan-kebutuhan yang memang itu mendesak, itu enggak harus enggak kudu minta sama istri. Udah ada. Mau dan motor bingung. Padahal sehari-hari menggunakan kendaraan tuh kayak Mas Saiful, Mas semua lah ya sekarang. Tidak ada yang tidak lepas dari motor. Bensinnya saat hanya. Bensinnya saat. Harus minta ke pemajikan era kelami sekedar beli bensin dia minta. Ini masalah kita kabake. Boro-boro salah kita pakai gimana? Nah, tuntunan kan gitu. Dina hasil itu kudu diatur, itu benar diatur di dalam Islam. Jangan semua penghasilan itu dikasih kepada istri. Dan tentunya istri kalau yang paham itu gak bakalan ngoreksi punya suami. Ieu mah aya tas ngagoler kieu kantah ngagoler. Tadi tetas nama apa? Tadi tetas gawe. Mana orang yang diberi 20, gitu kan? Dicek lah. Selebih tanah, karena dompetnya di koko wae gitu kan. Maka itu latuf tahila bil hak. Nih. Apa itu? Kembali lah. Kembali lah mencek Sunda. Tidak ada yang boleh buka kecuali yang punya. Oh gitu orangnya. Iya. Lah kalau ada istri itu berani-beraninya buka
apa namanya tas, apalagi sampai dompet itu. Makanya banyak kejadian para syekh dilarang keras. ya, Tanpa izin maksudnya, ternyata Ustaz, ya? barang dibuka, waduh ada surat ya kan? Surat tagihan. Nah, itu nggak boleh. Jadi istri, nah makanya pelajaran nikah itu ya harus suami istri. Antara suami dengan istri itu ya harus saling memahami. Ketika dikasih sedikit, maka istri mendoakan, doa alhamdulillahnya akan ayo nanti kenging nangan sakit yang mudah-mudahan mah cekap kaki naon ngan gitu cek istri teh. Ayeuna teh kudu inget gitunya Segala mahal. beas ge 13.000 14.000 gitu kan. Encan ieu meuli naonna meuli atuh ieu mah kan meuli beas unggulnya gitu. Cek pemajikan. Mudah-mudahan tas bisa keluar. Tah gitu. Jadi bisa ngarayuna gitu kan ngaran istri ge. Kan suami ya tetap harus ngukur daripada apa tadi kemampuan. Sebab kalau tidak ngukur kemampuan itu nantinya berabe sendiri. Ya pasti menghalalkan segala cara. Tungtunga mah balik-balik teh naon anu eueuh di naon anu aya kadang-kadang dijual. Da nutupan ka era gitu nya. Era mah urang mari 20.000. Itulah kewajiban suami. Yang selanjutnya kewajiban suami berikutnya adalah itu mendidik ya, mendidik terhadap istri. Apa yang dididik? Yang dididik, yang diberikan pemahaman kepada istri itu apa? Kalau akidah itu tentu itu kewajiban yang sangat itu kan. Ya. Karena kita memilih pasangan itu yang harus satu akidah. Kalaupun kita memilih pasangan misal itu yang tidak sesuai dengan akidah kita, maka dipastikan ketika nikah itu harus masuk ke dalam akidah kita. Misal jenengan itu karena Abun Sewu kan kalau dibilang cantik-cantik gitu kan, kayak orang-orang Chinese gitu kan. Oh ya wis kebre orang-orang Chinese itu kebre Mas Ami? Cindo. Oh Cindo ya. Apa itu Cindo? Oh Cina Indo. Parasnya itu lebih cantik apa lebih elek? Elek-eleknya Cindo, Cina doblek. Ya, parasnya itu lebih cantik. Kadang-kadang orang kalau melihat cantiknya aja, nikah baik karo wong Cina ini kan. Udah memang kaya, nggak tahunya aturannya itu ribet gitu ya. Yang jelas kalau nikah itu yang dicari ya akidahnya dulu. Akidahnya itu sudah sesama Islam. Kalau yang tidak Islam maka dipastikan harus Islam. Karena apa? Nikah yang tidak Islam satunya itu kan. Kalau laki-laki boleh menikahi perempuan-perempuan ahli kitab ya. Ahli kitab tapi sekarang ada apa enggak? Enggak ada. Itu masalahnya. Yang kadang-kadang disalahi tafsir itu. Kan itu ahli kitab kan berarti orang Kristen. Itu bukan. Ya ahli kitab ya mereka itu nutup aurat gitu kan. Gimana? Iya, tafsiran ahli tafsir. Tafsirannya dewek. Makanya boleh laki-laki itu menikahi ahli kitab. Yang jelas ahli kitab itu yang menjalankan syariah pada waktu itu. Tetap disuruh untuk menutup aurat. Kayak enggak kayak sekarang. Dikatakan ahli kitab tapi apa sing minggu-minggu kemarin anu kayak kerudungan itu apa namanya? Ciput. Bukan yang perempuan, bukan pasturnya, yang perempuannya gini. Iya. Biarawati itu bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab ya kayak orang Islam, semestinya rapat gitu. Sampai kalau di Arab itu kan nggak bisa membedakan antara Muslim dengan ahli kitab. Sama-sama menutup aurat itu yang boleh dinikah. Akidahnya harus jelas dipastikan. Terus yang kedua tadi kita
kita mempelajarinya itu belajar tentang agama yang benar. Jangan sampai istri kita itu kita menyebar luaskan agama kemana-mana. Yuk masuk Islam, bojone dhewe malah nang jero TikTokan, ya kan? Wis TikTokan buka aurat pisan, ya kan? Colak-colek, ya. Akhirnya ada yang penasaran, datang tuh kan ke rumah. Betul ini rumahnya, betul ada, saya udah janjian. Wah, bahaya. Banyak madorotnya. Jangan sampai itu terjadi. Harus dikasih pendidikan yang benar. Jangan main-main yang seperti itu. Ngaji yang benar. Yang benar ya sesuai dengan tuntunan syariah. Dipastikan tuh. Tapi yang jelas kalau suami-suami yang benar, suami-suami yang soleh, suami-suami yang taat, itu akan mendapatkan jodoh atau istri-istri yang taat. Itu hukum itu hukum sebab akibat atau hukum kausal ya. Kalau kita benar pasti istri juga benar. Kalau kita nyeleweng, istri juga bisa nyeleweng. Nyeleweng itu dalam arti tidak sesuai dengan syariah. Kayak gitu. Nah, pinter wis. Ya, karena sering ngaji. Apa itu mananya? Bukan ya. Lah, itu yang baik itu bertemu dengan yang baik itu. Pak Jarur ngomong ya. Selalu nggak. Pak Jarur Nah itu. Jadi yang selanjutnya itu memberikan apa? Nafkah udah ya. Yang pertama tadi nafkah, yang kedua tadi nasihat, ya, memberikan pendidikan nasihat yang baik. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Jangan dilanjutkan nanti jadi masalah. Kalau dilanjutkan di dalam ayatnya kan minan nisa'i masna itu nih. Perintahnya di dalam Al-Qur'an kan kayak gitu. Nanti kalau salah pengertian, waduh ini berarti kudu nikah loro ya. Kok krungu bojone malah bahaya. Pengajiannya ngesuk ditutup. Aja pengajian mana mau nikah loro. Berikanlah apa yang semestinya itu harus diberikan kepada istri. Memberikan ketenangan. Jadi kalau nikah itu makanya di situ ada pesannya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi memberikan ketenangan. Harus sebagai suami itu harus menjamin bahwa istri kita itu tenang. Bukan di alam sana, tapi tenang di alam dunia. Bukan ya jenengan yang tenang di alam sana ya. Berarti patah ini kan berarti bahaya itu. Berikan ketenangan. Berupa apa? Yaitu ada sandang, ada pangan, ada apa? Diberikan itu ketenangan itu. Nek wong wadon itu kalau sudah ada sandang, sudah ada pangan, kuwi pasti nyaman. Sandangnya cukup, pangannya cukup, papannya juga cukup. Itu terlepas dari misal sewu apa ngontrak, apa tuku dhewe, apa gawe dhewe, itu terlepas dari itu. Yang penting ada. Karena tidak ada kewajiban kamu harus membelikan rumah, itu nggak ada. Kamu harus bikin di rumah, itu nggak ada. Kalau punya istri dua berarti kedua-duanya ya harus dibikin adil. Satunya ngontrak, yang satunya juga ngontrak. Satunya resmi, yang satunya juga resmi. Jangan yang ini resmi, yang ini sir. Itu nggak adil. Bisa nggak? Misal jenengan rencana 2. Maka kedua-duanya itu harus resmi. Iya, harus resmi. Bener Pak Jarwo iki ya semangat banget. Kedua-duanya harus resmi. Satu resmi nikahnya, ya yang satunya juga harus resmi. Yang satu dibikin rumah, maka yang satunya juga harus dibikin rumah, itu kan. Makanya di situ ayatnya tetap kudu dilanjut nami.
Fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum fawahidatan, ora isa adil ya siji bae ora sang gembeleng. Wong bisa adil ora siji bae kadang-kadang repotan banyak. Adilan siji bae yo. Jajal. Duwe dalile maneh. Bisa nek adil kan nek wis dalani. Ya tetap bisa ngukur. Kira-kira punya penghasilan berapa? Walaupun yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur, betul, nggak salah itu pendapat itu. Cuman kan kita bisa introspeksi di diri. Loh, kader tukang apa gitu kan? Penghasilan sehari berapa? Nah, kayak wis ketinggalan gitu. Orang kebagian doa bojo loro itu. Nang angger nang kono kok ngantuk kok Jarwo. Nek ngantuk Salah paham. iya kene Bok salah pengertian. iya Iya. angger nang kono kok salah paham balik mengumang kamu kan Bojoro. bojone malah bae malah jengkong kan kene kok malah Kalem-kalem jadi. Oh ini saya cabut maling selang das nang omah. sampai mana tadi Sampai bojo telu. bojo telu ya harus adil ya. Siji fa in khiftum kita dan orang bisa kelanjutan sampai 3 masna wa sulasa wa ruba sampai 4 we. Waduh. Jadi bojo 4 we merupakan perintah kan, bukan larangan. Nek sekarang itu kebalik. Nek bojone siji cukup, sing liyane tuku ora apa-apa. Kan iki kowe angger tuku mah ora dilarang, wong tuku. Tapi nek bojo maning malah tinggal itu sekarang. Tinggal ya ana sing ora paham dihesek, dihararesek kumaha ta. Dipersulit gitu. Padahal itu perintah. Angger kok duwite akeh mampu kaya Pak Jarwo. Iya. Amin. Duwite akeh mampu kaya Pak Jarwo ya gore bocah jagur siji. Bojone minimal loro, orane telu, syukur papat. Amin. Wong duwit akeh, nek duwite sithik ya ora usah. Nah, itu kiat-kiat diberikanlah apa yang menjadi haknya istri ya, tadi sandang, pangan, papanya ya sandangannya itu juga harus diperhatikan aja sandangan istri nek istrine sandangane apik itu merupakan kehormatan bagi suami jajal anak bojone ustad wis kelambine rawak-rawak kira-kira gimana? Ya ustaz deh, wis ora beres iki. Sing digawa ustaz. Tapi nek sandangane ya apik iki bojone sapa itu kan? Mempar. Oh ya memper bojone ustaz kon. Enggak seperti itu juga. Ya. Itu merupakan contoh ya, pemberian memberikan edukasi terhadap yang lain bukan kayak sekarang itu kan ya wong bojone ustaz ya klambine kaya kae nutupi ora rapot gitu. Wong yo kan nutup bojone ustaz Biasa. kan di masyarakat umum kan kayak gitu ya. Jadi masa bojone ustaz mung dindi kaos kaki. Padahal itu adalah perintah. Jadi copot skin lanang gitu. Jadi perintah menutup seluruh anggota badan ilal wajhi wal kafain ya. Ini jangan ini. Karena hukum untuk memakai cadar itu kalau yang ditabani nggak boleh malah justru. Itu khusus bagi istri Rasul. Kenapa? Itu banyak yang ditabrak ya akhirnya sekarang banyak kejadian keanehan wong lanang gena-gena wong lanang nganggo cadar kan ora keton mlebu maring masuk kepada tempatnya perempuan ya dan dikiranya mau matur kan pakai cadar pakai ini semua
ketahuan wong lanang. Ya, karena menyalahi aturan. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada wajala bihinna, itu kan bahasa itu bukan milhafah ya. Kalau cadar itu bahasa ini apa? Milhafah ya. Milhafah ya. Nah, itu bukan perintah. Itu merupakan kekhususan bagi istri-istri Rasul. Jadi kalau yang bukan istri Rasul ya nggak apa-apa, nggak usah pakai cadar. Karena apa? Kalau istri Rasul, apabila Rasul itu meninggal, itu nggak boleh diambil sama orang lain, nggak boleh dinikah, itu nggak boleh. Ya. Untuk mencegah itu, maka dari awal sudah ditutup tuh semua, kecuali matanya. Nah, matanya ditutup kan juga orang bisa bilang. Ya, semua ditutup selain matanya. Ya, itu. Ini buat biar paham ya. Bukan berarti ketika istrinya jenengan pakai cadar itu terus dikatakan baik, itu bukan malah. Karena itu nggak paham porsinya, mana yang harus dipakai, mana yang nggak harus dipakai. Cadar itu nggak harus dipakai. Kalau nggak harus dipakai, ngapain dipakai? Kan gitu. Nanti pada sudah sampai kepada kitabnya itu ada pembahasan tentang cadar, ambil hafah. Itu ada pembahasan itu. Kalau yang belum sampai ya sabar untuk menunggu episodenya. Itu. Jadi tadi sampai apa tadi? Bukan yang kewajiban ya. Kamu milhafah kan itu pembahasan siman nyerempet pengangan pakaian. Sandang ya, tadi sampai sandang. Sandangnya itu dicumponi sing bener itu kan. Jangan sampai sandangnya itu deblek. Apalagi umat muslim yang harus semua harus menutup aurat ya. Apa Pak Jarwo? Sewak setitik ora udah. Aurat itu terbuka sedikit aja itu nggak boleh. Makanya kalau perempuan itu bawahnya, walaupun di dalam fikih ada bahasa lamin asfala ya, tidak wajib ditutup itu dari arah bawah. Tapi kalau sekarang susah, numpak motor itu mau naik orang ditutup ngisor, kira-kira buka ora? Yo silir, yo buka, gitu kan? Kebuka itu kalau numpak motor, kan? Makanya ya tetap kalau sekarang itu harus ditutup. Pembahasan fikihnya itu lamin asfala, tidak wajib ditutup dari arah bawah. Nuwun sewu, misal orang nganggo celana dalam sekalipun, dia nu disortir. Orang celana dalam sekalipun, ya tetap enggak masalah, ya kan? Enggak masalah, karena itu memang enggak wajib dari arah bawah. Cuman karena kondisi sekarang itu kan enggak bisa, wong numpak motor ya pasti bel-bel karena makanya tetap harus ditutup pakai apa namanya itu? Iya, legging ya, baik pakai celana di bukan daleman tok. Iya, pakai celana panjang tuh sing apa Pak Jarwo? Stocking dulu sing kayak kaos kaki lah. Legging lah ya, legging. Terus pakai kaos kaki. Sampai kepada pembahasan ini madam lebar titipannya. Kepada kaos kaki itu sampai kepada wayah sholat pun itu wajib menggunakan kaos kaki ya. Karena apa? Nanti pemahamannya kalau tidak menggunakan kaos kaki terus bojone jenengan sing wis bojo kowe kok ternyata mukenanya itu keinjek sama kaki ini ya. Kalau mukena apa nek wong lanang wis sarung nah, ya mukena sarung itu sampai keinjek sama kaki ini, yang mana kaki ini adalah a'dhaus sujud. Apa? A'dhaus sujud. Apa Pak Jarwo a'dhaus sujud? Hah? A'dhaus sujud itu Abdulnya sujud. Anggotanya sujud. A'dho kan anggota. Kalau ada orang istilahnya apa namanya membantu di rumah kita tapi sudah biasa itu namanya a'dho.
sudah menjadi anggota keluarga. Itu a'dha'u sujud, anggotanya sujud. Kalau anggotanya sujud itu sampai ketutupan, barang yang kiranya itu bisa bergeser itu apa ya? Ngolah ngalih gitu loh. Kan kayak sarung ya kan? Sarung kan posisi kayak gini. Berarti dipraktek orang pas. Nah, sarung kan kayak gini ya. Misal kan ada yang pakai sarungnya itu sampai komprang ya kan? Nah, ketika mau sujud ini sudah lebar dulu, terus keinjak. Nah, maka ini tidak sah sholatnya. Nek sujudnya rasa berarti sholatnya ya rasa. Ngaten. Tapi nek menggunakan kaos kaki malah itu sah karena tidak berubah kaos kaki itu. Ya menang nakono baik. Makanya kayak hukum sholat kayak tentara itu yang lagi menghadapi perang itu, maka sepatunya ya orang usah dicopot. Kayak gitu. Kopiah kan juga bergerak dan Lah kopiah sama. kan untuk Kopiah ini jangan sampai pakainya Tutup batuk ya. Iya. Ada yang kayak gini kan. Saya bocah pondok Anyaran. Kan kayak gini, Pak. Pondok Anyaran gue. Bocah pondok Anyaran. Orang ngerti dasar, orang ngerti hukum. Salat itu terus julid iki wae. Nek salat itu maksufatan jumhata tahu. Nah, gue nek kono masih termasuk bagian daripada anggota sujud. Telampak yang begini wabat ini asobi rijli. Ya. Ini batine apa batinnya? Ya jerone lah ya. Jerone apa gitu jerijine sih sikil. Jadi dari jempol sampai ini, maka nggak boleh cuma kayak hidung nih. Iya, mau sujud kini tok sing ngangkat kini ora jadi lenje. Nah sujud ya kudu nampak kayak gini. Jadi dari jempol sampai apa gitu? Ya, jari. Jentik sikil lah ya. Nah itu harus nampak. Terus ini apa namanya? Rukbah, dengkul. Terus wabat ini asabiin yadain. Ya, ini kalau ini namanya batin. Nah, rapat. Ini kayak gini. Jangan sampai korengan. Harus ya. Ini anggota yang terakhir adalah wajib hatta. Jubha itu selain daripada yang tukul rambut umumnya, tapi ya aja sing nganu botak kan. Pembotak pasti. Sing umumnya tidak mentur rambut ya, itu yang dinamakan jubha. Termasuk perempuan, makanya perempuan itu wajib menggunakan apa itu? Iya, apa Ciput. Ciput saurunge kerudung we. Cipute tujuannya benkon tidak ada rambut yang kelihatan. Masalah rambut itu termasuk aurat. Ya, pucuknya rambut itu jangan dikira tidak aurat itu. Pucuknya rambutnya bojone jenengan itu adalah aurat. Pucuknya berapa temen yo. Ini bintik ya. Iya. Jadi bahaya deleng nang wong liya. Bukan masalah betulnya bagi wong sing mesum dan pikirannya, bukan. Karena yang namanya hukum itu tidak melihat ini orang mesum atau bukan. Ya. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu, wisma benar-benar membuka aurat, terus diomongin goreng ngomong, oh itu kan bagi orang Abu Janda kan itu, ya kan? Biasa di sana tuh di Bali itu pakai pakaian segini, itu nggak masalah, saya berdekatan juga nggak langsung gitu kan. Tapi bagi orang yang pikirannya mesum, jangankan
yang sampai buka-buka kayak gitu baru kelihatan rambut aja udah, nah, itu bukan. Iya. Jadi ketentuan aurat itu ya pasti karena itu merupakan hukum syariat yang harus ditaati. Nah ini bere karena titik. Tadi sampai apa penjelasannya? Sandang, masih sandang. Terus yang selanjutnya adalah papan. Papannya itu juga harus dipastikan, jangan sampai bikin rumah misal rumahnya mah bener ning serba kaca. Bener rumahnya mah ora kena udan, mungkin ora kena panas karena dhuwure digawe sejuk. Ning pinggir-pinggire kaca tok. Sehingga aktivitas yang ada di dalam rumah itu benar-benar kelihatan, nah itu nggak boleh. Itu ya. Kalau Islam itu tidak istilahnya orang go karpet dewek itu enggak, semua diatur. Kan ada dulu tuh sempat ada viral ya di mana di Amerika apa di mana yang bikin rumah kaca di tengah lapangan. Itu sengaja biar dilihat sama banyak orang, segala aktivitas yang ada di rumah, semua aktivitas itu kelihatan sama yang lain. Transparan ya. Iya. Nah, itu kan bagi umat Islam ya jelas nggak boleh. Makanya kalau rumah yang terlalu banyak kaca itu sebenarnya ya bagian daripada tipu daya orang-orang Yahudi, ya kan? Banyak kaca sehingga kelihatan kamarnya pun sing kelihatan dari luar ya. Nah, itu nggak boleh. Bahkan zaman dulu itu kalau di daerah mana Jogja apa ya, masih ada rumah yang mau masuk rumah itu ada temboknya dulu Pak Nanang. Kayak gini. Bentengan ya. Iya. Jadi ini pintu rumah itu ke sana dulu. Melipir kanan baru menangi pintu. Iya. Jadi tembok dulu. Ya. Pengaman ya. Iya. Itu di daerah Wetan masih ada yang kayak gitu. Itu untuk mengantisipasi hukum ada yang hal-hal yang tidak diingat. Itu memang dari Islam itu. Bukan dari siapa sih? Bangunannya Kanjeng Nabi itu kan sampai sekarang itu masih kokoh, ya kan? Masih dilestarikan. Karena apa? Ini merupakan bukti sejarah bahwa sing gawe bangunan benkon tertutup auratnya perempuan ataupun istri-istri kita itu terjaga dari pandangan orang lain, yaitu Islam yang mengajari, bukan dari yang lain. Pangan yang selanjutnya, pangan. Jadi pangan itu juga kita harus memberikan yang benar. Ya karena apa yang dimakan oleh istri ya nantinya juga akan berefek kepada keturunan. Coba kalau pangannya tadi karena tidak mengukur daripada penghasilan sehingga yang dibeli itu kadang-kadang dari hasil nggak benar, dari korupsi lah, mencuri lah dan lain sebagainya. Ya, itu nantinya ketika menjadi keturunan, menjadi anak, maka ya anaknya itu susah untuk diatur, mengos, ya kan? Karena banyak makanan-makanan yang itu tidak halal. Walaupun secara hukum semua makanan, ya, kecuali makanan yang memang diharamkan, itu semua halal. Makanan hasil curian asli makanannya itu halal. Yang haram itu apa? Hasilnya, hasil proses mendapatkannya. Misal dengan riba ngasih makan dengan hasil riba, ya. Jangan hasil makan dengan hasil judi juga termasuk. Ya, sekarang banyak itu yang judi, orang itu nggak tahu bahwa ini adalah judi. Banyak di warung-warung pun banyak banget. Ya, orang nggak ngeh kadang-kadang. Wong tuku jajanan mami datang di nomeri. Ada kan? Ya kan? Ya, Siji loro telu papan lima dan seterusnya rentepan serba 1000. Kalau beruntung nanti dapat. Nah itu
Itu nggak kerasa belajari anaknya gue ben kon bisa judi main lotre itu sing sederhana sing keton kuwi nang terus maning dolanan kayak game itu ya yang menggunakan koin itu judai itu pada baik ya kayak gini kayak tangan lep diambil tekan dhuwur tepluk kucul kuliah apa? Angin kuliah nak kuliah kurang berapa akhirnya banyak yang nesu makruh nesu kecemasan itu lah kan akhirnya kalau bulat berapa itu judi baik itu judi ataupun sesuatu yang salah satunya ada yang dirugikan ya, di dalam Islam itu pasti nggak boleh haram hukumnya. Apabila hasil makanan-makanan yang dihasilkan dari haram maka nanti berefek kepada keturunan ya, walaupun kurang doa Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli duyur. Tapi wong sing dipangan yo hasil makanan yang tidak benar ya kan diperolehnya dari hasil yang haram apalagi proses daripada pendidikannya juga bukan pendidikan yang benar ya tapi dilalah ada dilalah dilalah niku nek cara wong ilmu tajwid kuwi salah kan lafal Allah jatuh setelah fathah itu dibaca apa tabwid kudune Allah kan delalah kudune ini mau Jawa wis kadung salah kaprah delalah ya. Nah itu delalah ketika makanan yang dimakan dari hasil yang haram tadi wong arep dididik apika ya kadang-kadang elek tadi makanya kadang-kadang anak kiai malah nyindir kiai ya mau diselek nanti pilih ini anak-anak kiai sing kode si anaknya kurang bener ya kan bapaknya nang kiai biyungnya ya bunyai kok anaknya nyeleweng kurang bener tukang gento tukang macam gara-gara apa ada makanan yang tadi yang makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah kadang-kadang kene-kene kiai iki mangsane zakat ya kan injil zakat dadi nek kok diseleke mangkane mangsane zakat kok terus malah dipepek nang maring dhewe zakat padha zakate maring kiai kabeh padahal di situ asnafus sama dia yang namanya zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil fi sabilillah wa gharimina wa mu'allafatu qulubuhum. Nah, itu anora wal kiai. Ada enggak? Enggak ada. Omongan kiai ini sugih pisan. Kayak sing duwe masjid nang kae. Ya kan. Arep gawe pondok. Set langsung dadi masuk pesantren apa pondok pesantren kok depan. Sekolahan, cus, karena sehingga, nah, kok uli zakat, kan, boleh, Arab jadi kiai, karena itu bukan asnafus samannya, dan kalau bukan bagiannya terus diambil, maka itu sama dengan mengambil bukan haknya, nek bukan ngambil haknya berarti podo beker ngambil yang hak. Masih banyak yang membutuhkan harta-harta itu, harta-harta zakat itu masih lebih banyak yang membutuhkan daripada hanya sebatas bahasa kiai. Walaupun kiai gue gratisan kan. Nah, kata sekolah ini kan untuk kiai cash dengan cara setamen. Ini sana kiai cash tapi buatan gede dibayar. Pas lagi nak
gandrung makan niki sanes piye guys dadi mboten kita dibayar nang batin wong ya butuh ya kita selek mana maksud gue ya nah itu dipilih nah jadi tadi sampai kepada pangan papan tadi sudah yang selanjutnya kita itu ketika sebagai seorang suami itu ya juga harus mengerti semua kewajiban-kewajiban yang ada di rumah tangga itu sebenarnya kewajiban suami. Apa saja kan? Kan baik. Hah? Ombehan budak, harapan ucing. Ombehan budak kita ngombe. Iya. Itu teh sebenarnya kewajiban suami urus budak termasuk eta nyeusehan eta ngaliwat eta gegero terus nanti pokoknya segala nu aya di imah eta kewajiban suami gitu kayaknya paham Tapi mau tapina juga. ya ke tapi nangke pandeuri Istri apa? iya istri itu tugasnya sebenarnya hanya melayani suami. Apapun yang diperintahkan oleh suami itu harus taat, gitu kan? Piring dari perintah. Ya. Nyong banget gue. Jadi jangan disalahkan ketika ada suami eta seneng gegero, seneng ngubah-ngubah nyeusehan eta tah. Itu berarti eta jadi kacungna istri lain. Karena dia itu sebenarnya tahu tentang agama. Wong istrinya sibuk, ya kan? Tadi alasannya. Padahal itu jangan alasan. Istrinya sibuk. Bantuan. Maka daripada orang cicing di imah tegawenan naon, ngededok bae gitu nya. Yang penting kan sesehan gitu kan. Sasapu. Balik-balik pemajikan tas gawe teh balik. Aduh, kayaknya bersihnya Pak, istrinya gitu. Itu semua adalah kewajiban suami. Hanya saja istri itu diperintahkan supaya taat kepada suami. Apapun perintahnya selama tidak melanggar syariat. Misal, nyeusehan itu loba pisan sing atuh nyeusehan daripada cicing bae. Arek ngagrundel arek kumaha ge nu ngaran pamajikan mah kudu nurut. Komode lamun ditowel gitu nya. Balik noe. Ya, ditowel teh naon Pak? Mari teh nyaho pisan gitu cenah. Kata kode gitu. Anu can. Lewat lah. Ya. Nah, itu bagian daripada kewajiban istri manut mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami selama perintah itu tidak melanggar syariat. Kayak gitu. Apalagi misal ada istri kok diperintahkan oleh suami, Bu, nutup aurat. Kalau keluar rumah itu harus menutup aurat. Kok sampai ada jawaban, lah saya kan bukan istrinya Ustadz. Nah, berarti ini ciri-ciri istri yang nggak benar. Harus dididik dengan ekstra. Pendidikannya itu harus ekstra. Bahwa kewajiban itu bukan kewajiban tadi suami Ustadz atau suaminya istri suami Ustadz, istrinya Ustadz atau istrinya kiai, bukan. Tapi semua muslimat ya, agar muslimat jadi apa? Ya semua perempuan mau ngomong muslimat ya. Semua muslimah ya kan itu berkewajiban untuk menutup aurat. Maka diperintahkan tuh bagi istri-istri muslim untuk menutup aurat, kewajiban. Jadi jangan sampai punya istri yang masih seksoy pakaiannya itu kan. Seksoynya itu cukup di rumah saja untuk diri sendiri, untuk asumsi diri sendiri gitu kan, di rumah. Jangan sampai keluar rumah. Pokoknya batasnya itu adalah pintu. Nah, misal ada yang nanya, Ustaz, saya melihat istri
istri, Ustaz kok tadi hanya pakai pakaian pendek ya, Pak? Celana pendek misal. Lihatnya di mana? Pas di dalam rumah. Oh, berarti kok ngintip. Nah, kayak gitu. Itu kalau di dalam rumah mah nggak apa-apa. Ya. Di dalam rumah itu nggak apa-apa. Selama itu ada penghalang, misal di dalam rumah ada ruang tamu, ya. Nah, ruang tamu itu misal kok nggak sengaja kelihatan, nah itu beda sih. Itu. Jadi kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, nah itu merupakan dasar daripada pernikahan, agar supaya pernikahannya itu nantinya bisa sesuai dengan apa yang disarankan oleh Rasul. Jangan sampai nikah itu gara-gara nafsu. Nikah itu ya harus menjalankan sunnah. Maka tadi di dalam hadisnya an-nikahu sunnati faman raghiba min sunnati falaysa minni. Mungkin cukup dulu. Ada yang bertanya? Ya, demikian tadi pemaparan tadi oleh Ustaz Anjar Hidayat terkait dengan bab nikah. Nah, tentu dari sekian banyak yang hadir menyimpan rasa kepenasaranan, ingin bertanya terkait dengan segala macam, monggo dipersilahkan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya, monggo. Pak Jarwo, Pak Wawan. Nggak kasih tahu kok di pada Peter KB ya. Ya coba saya mengamali bertanya saja ya. Biasanya kan sok kepancing ya sing takon kok melu takon maningnya ya. Nah, terkait tadi pemaparan masalah artinya hal yang tidak boleh dinikahi gitu ya. Tadi kan jelas dipaparkan dalam wanita kafir lah bahasanya seperti itu. Nah ini Mbak, pertanyaan saya itu terbuka tadi dengan wanita kafir begitu. Tetapi tadi kan diterangkan bahwa menikah itu tentunya harus kita bisa seiring sejalan begitu. Nah ini mungkin sering mendengar atau sering terjadi begitu ya. Misalkan begini, istri kita misalnya kebetulan secara pemahaman begitu, pemahaman dia atau ormas begitu, dia itu ada di NU begitu ya. Nah, kemudian suami di Muhammadiyah. Nah, padahal kita tahu kan banyak dari NU Muhammadiyah itu perbedaan cukup mencolok lah begitu. Contoh misalnya sing gampang bae perkara lebaran Muhammadiyah setu pamane, NU pemerintah minggu pamane kan begitu. Nah, juga termasuk ibadah-ibadah yang lain. Yang ingin menjadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana sikap seorang suami tatkala tadi itu kan dipaparkan bahwa seorang istri itu harus taat pada suami begitu. Nah, misalnya seandainya suaminya tersebut, misalnya tadi fakta ini yang saya bertanyakan itu, suaminya orang Muhammadiyah, istrinya orang NU misalnya begitu. Nah tentu di sini suami itu kan apakah harus dengan tegas menyampaikan Bu lebarannya setu gitu ya, atau memberikan pilihan itu kepada istri. Nah itu pertanyaannya, sikap seorang suami harus seperti apa tatkala terjadi hal yang seperti itu. Monggo. Kayak gini, terkait dengan hal itu sebenarnya sudah terangkan di dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra fal asum, itu dari puasanya ya. Maka di situ keterangan tentang puasa saja sudah diterangkan. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Apabila ada yang bersaksi dan kesaksiannya itu orang yang adil ini berarti bisa dipercaya, maka harus berpuasa. Ya kan? Nah,
dari awal puasa itu sudah ada ketentuan yang sama, tidak ada perbedaan, maka tentunya untuk hari rayanya pun itu pasti sama. Ini lagi-lagi terkait dengan syariah, karena tidak menjalankan syariah, tidak menjalankan Al-Qur'an. Terkait dengan sumu li ru'yatihi, ya kan? Puasalah dengan ru'yahnya, dengan hilal, melihat hilal. Ya. Dan sahur buka wa iftaru li ru'yatihi, dan berbukalah itu juga dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Nah, kalau dengan ru'yah hilal itu kan secara fikih yang namanya hilal itu kira-kira 1 apa 2 atau bahkan 3. 1 kan, karena dunianya 1, mataharinya juga, bahkan harinya pun nggak ada yang berbeda. Di sini Senin kira-kira sampai kutub yang paling jauh itu ada yang Selasa apa enggak? Nggak ada kan? Berbedanya hanya jam saja. Nah, berarti menandakan bahwa keagungan Allah itu luar biasa. Seluruh dunia ya, yang menjadi patokan tetap satu. Apa itu? Ru'yah, yaitu matahari dan rembulan. Mataharinya 1, bulannya 1. Ya. Hanya berbeda hari saja. Ada yang puasanya itu sampai lama, ada yang sampai berapa jam itu? Berapa? Masih yang paling jauh itu. Kan? Ada yang mungkin sampai 16 jam, 18 jam, ya kan? Itu kan beda, cuma beda waktu, harinya sama. Hanya saja waktu itu kan ada kalanya di sana itu malamnya lebih lama, ada kalanya siangnya yang lebih lama, itu saja bedanya. Tapi harinya tetap sama. Nah, dilihat dari situ. Nah, kalau melihatnya itu dari hukum yang benar menurut syariat, maka tentunya tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU ataupun yang lain. Tidak ada istilah aboge, itu nggak ada. Pokoknya nek puasa menangi reboge sing terakhir, reboge sing terakhir itu mulai puasa. Itu nggak ada di dalam Islam. Ya, itu namanya, makanya dinamakan aboge. Menangi berarti bulan apa? Sebelum Rajab Ruwah, bulan Sa'ban ya. Nah, bulan Sa'ban yang terakhir menangi Rebo Wage yang terakhir pada bulan Sa'ban itu sudah mulai puasa. Itu kalau lebih lagi. Padahal di situ yang namanya puasa, ya kan? Itu haram berpuasa ketika hari mamang, ya kan? Hari mamang. Hari mamang itu apa? Mamang itu apa? Ragu, betul. Hari ragu. Di saat ini sudah masuk Ramadan atau belum? Ramadan itu nggak boleh terus Ramadan nggak boleh. Makanya Al-Quran mengatakan faman syahida minkumus syahrafal tasum. Bok jam 12 awan nek wis ana sing ngomong iki wis masuk Ramadan, maka segera harus imsak, harus memutuskan dari makan dan minum, jangan sampai ada aktivitas makan dan minum pada waktu itu, langsung seketika. Kejadian nggak di kita kemarin? Kejadian nggak? Ini kan keputusan jam berapa itu? 5. Jam 5, ya kan? Jam 5 itu kira-kira, walaupun ini kabarnya mendadak kan, kira-kira sudah masuk waktu imsak apa belum? Sudah, tapi jam itu kan masih makan, karena belum ada keputusan.
maka hari itu tidak dijadikan sebagai dihitung puasa, berarti dihitung esok odo kan kayak gitu. Nah, walaupun kabarnya nanti misal jam 12 siang itu harus berpuasa karena sudah masuk bulan, ya seketika. Itu kalau Islam seperti itu. Jadi tidak nunggu-nunggu. Kenapa kejadian seperti itu? Karena memang tidak menjalankan syariah. Tapi kalau kejadian sekarang, kenapa kalau kejadian seperti itu, terus bagaimana kita harus memutuskan? Nah, keputusannya itu tetap berada pada suami, nggak boleh terus ada kelonggaran bagi istri. Monggo bu, pada milih sing anjing, monggo pada saniki iki monggo. Nanti tidak ada istilah wong wadon mah swarga melu, swarga katut, neraka nunut. orang nunut, Katut. melu, neraka dewek, gitu. Maka ketaatan kepada suami ya jami ya seluruhnya taat asal tidak melanggar perintah daripada tadi. Bu, besok hari Minggu lebarannya karena aku NU bang orang Minggu oke nah ngerti nggih. Nah, saya terima kasih Ustadz. Tapi sekarang pertanyaan yang terbalik lagi Ustadz. Saya selaku bertanyakan tadi kan suami yang menurut saya Bu ya, yang suami itu tadi kan yang Muhammadiyah lah. Sekarang terbalik Ustadz. Ya, Suaminya yang NU, istrinya yang Muhammadiyah. Gitu sekarang itu gimana? Karena keputusan di suami gitu lah. Apa nanti istri harus ngikuti ke suami pokoknya Pak Minggu aja bisa Sabtu gitu. Paling kita berkait-kaitan di Sabtu gitu. ya kalau tadi ya, keputusan terkait dengan masalah lebaran kan itu keputusan syariah. Ya, yang dipilih ya seharusnya yang sesuai dengan syariah tadi. Kalau yang misal tadi Muhammadiyah kan kemarin kebetulan memang bareng ya kan. Iya. Kebetulan, tapi bukan karena ya. Muhammadiyah itu kemarin benar ya. Iya. Tapi memang keputusannya itu kebetulan karena Muhammadiyah itu tidak menggunakan ru'yah. Padahal yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadisnya itu adalah ru'yah. Ya, mereka menggunakan dalil apapun terserah. Ya, ngomong itu mereka itu kan. Nanti kalau di dalam negara daulah itu pasti keputusan itu satu, harus ru'yah karena Al-Quran dan hadisnya itu juga ru'yah kayak gitu. Nah, apabila ada yang tersinggung tentang Muhammadiyah ya, ini keputusan syariah itu seperti itu. Nah berarti ketika ada yang tadi Muhammad NU wadon Iya benar. Sekarang sing NU sing lanang, Pak. sing NU sing lanang. Sing kari lebarannya. Sing Muhammad sing wadon. Ya, itu bagaimana sikapnya? Terutama bagi seorang istri gitu. Nah, itu apa pura-pura puasa, apa pura-pura nggak boleh. Ya, jangan kayak keputusannya MUI kemarin ya. Lebarannya besok, tapi sekarang sudah nggak boleh puasa kan MUI kemarin. Iya. Ya, itu nggak boleh. Nek wis gak boleh puasa ya wis berarti lebaran. Kuwi kan gitu keputusannya. Sekarang sudah nggak boleh puasa, lebarannya besok. Tapi sekarang sudah nggak boleh puasa. Kan aneh. Keputusannya aneh kan. Ya kalau Islam ya tetap kalau itu tidak ada namanya perintah daripada syariah, yang tadi perintahnya NU itu kan tidak sesuai dengan syariah, maka istri nggak boleh ikut, nggak boleh taat ya. Nggak boleh taat karena itu melanggar syariah. Pokoknya yang melanggar syariah itu nggak boleh ikut kayak gitu. Misal ada yang sekarang kan lagi viral yang namanya Jawiyah, ada yang ikut Jawiyah? Ada yang ikut Jawiyah? Ada nggak? Ami Milo Bokma itu Jawiyah itu kan ini di India
Untuk viral malah nyamuk gelut karo jenenge Jawa. Jawa itu kan kita nggak tahu apakah itu walaupun bahasanya di sana sholawat dan lain sebagainya, apakah semua sholawat itu dikatakan baik? Coba, kalau bahasa di situ maknanya apa namanya, bahasanya mafia sholawat, kira-kira baik nggak? Ngopi ya sih. Ya kan? Mafia sholawat, kira-kira baik nggak? Kalau sholawatnya baik, tapi mafianya itu, lo mafia itu kan identik dengan penjahat. Wong Islam itu nggak boleh mengambil kata-kata yang mirip-mirip dengan sesuatu yang salah. Ana tahu pocong misalkan, ana bakso setan. Baksone tahu lini bangsa setan itu nggak boleh. Lu mangan kok bakso setan, berarti sing mangan iblis. Gitu kan, nggak boleh. Jadi ya kita harus tahu dulu bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan jauhnya. Setelah dilihat, oh di situ ternyata ada yang misal kayak orang melakukan kalau yang apa itu yang meniupkan buhul-buhulnya itu ayat apa itu? Apa Mi? Kalau alak mbak. Yang meniupkan buhul-buhulnya itu kan kayak gini. Apa alak? Pakai apa itu namanya? Kayak dupa itu kan, nyala, ada asapnya, terus di kayak giniin, ditiupin. Kok jenengan nih sing nang di depannya tuh kayak gini. Iya, terus keliling sono Puput ya. iya. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan bagian daripada kemusyrikan, ya mereka sendiri yang mengatakan. Tapi kalau prakteknya ternyata kan banyak orang musyrik tidak mengatakan musyrik. Kayak pada wong maling ya pasti orang ngaku maling. Apa musyrik? Saya kan nggak musyrik. Wong dukun ini sih melu anu nang Palukun siapa? Jenengan melu ya Pak? Ikut. Kan sing di setelah rekaman anu sing dukun jenengan. Orang teh percaya kan mana ieu pedah ke ieu mah da ieu mah ti karuhun gitu kan. Itu sampai. Jadi mereka pun tidak mau dikatakan musyrik. Ya. Maling ya orang gelem dikatakan maling. PKI sekalipun nggak mau dikatakan PKI. Iya kan? Walaupun secara otak orang deleng, orang melihat itu ya otak-otak PKI ya seperti itu. Membunuh orang itu nggak ada rasa nyesel, itu kan? Kayak biasa baik. Dan saya Ustadz berarti kembali ke pertanyaan tadi ya. Artinya sebagai seorang suami tentu atau istri tadi dengan perbedaan semacam itu tadi yang kedua itu saya belum mendapatkan gambaran yang jelas karena semua itu masing-masing kadang-kadang berpegang kepada syariat begitu ya. Karena yang melaksanakan hari Minggu juga seolah dengan syariat begitu, yang hari Sabtu juga syariat begitu. Nah ini kebetulan gitu yang sebagai suami artinya sebagai kepala rumah tangga begitu yang mestinya di situ tadi teristri terikat dengan istilahnya ketaatan begitu ya. Nah, apa harus terang-terangan dalam artian tatkala dia ini kan masalahnya udah malah kagak ada prinsip sih ya masalahnya mah begitu loh. Prinsipnya ya orang buka puasa kudu siki ku melakukan pon lebaran yang esok malah seperti itu loh. Jadi yang ditanyakan itu sikap seperti si istri itu saya itu seperti apa gitu. Apa dia pura-pura puasa karena kan sesungguhnya saya pernah mendengar artinya sesungguhnya karena ketaatan kepada suami itu seolah-olah berpura-pura atau berbohong pun kadang-kadang kan itu bisa jadi ini barangkali tapi semoga salah silahkan dikoreksi yang saya dapatkan itu loh. Nah ini kan memang dilema sekali. Tatkala tadi suami menentukan Minggu Bu pokoknya mah ya gue misalnya yakin Sabtu kenyong kok ya gitu. Lah apa sikap istri hari Sabtu itu seperti apa begitu? Iya makanya kan kalau kalau penjelasan itu kan untuk menuju kepada ketaatan terhadap syariat kan sampai saya tadi gambarkan kaitannya dengan sholawat saja. Itu tidak semua sholawat itu dikatakan baik. Itu kan runtutannya nanti sampai kepada stepnya sebenarnya.
Cuman kalau difulkan semua ya pasti lama jawabannya. Yang jelas kayak gini, posisi berbohong untuk hal itu kan itu tetap nggak boleh. Wong ini kan berarti berbohong yang boleh itu berbohong yang apabila itu mengancam terhadap keselamatannya, gitu kan? Itu berbohong. Misal ada orang yang ini kan dari contohnya Sulaiman, karena memang mengarah ke situ sih untuk biar benar-benar apa ya paham. Jadi kebohongan yang boleh itu kebohongan yang apabila itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain ataupun nyawa diri sendiri ya. Nah, itu bohong. Nah, itu. Terus yang selanjutnya tadi karena kondisi sekarang itu sebenarnya tidak menggunakan kayak NU, namun sewu itu tidak menggunakan syariat. Tidak. Karena apa? Karena tadi perintah daripada syariat itu yang namanya ruqyah itu seluruh tadi gambarannya seluruh dunia, nggak boleh ini Indonesia nggak kelihatan loh, tapi di wilayah mana kelihatan itu nggak boleh. Kan ya kejadian sekarang kan kayak gitu. Di Indonesia saja dipisah-pisah, misal ini kalau ruqyahnya itu boleh ya di mana-mana boleh. Mau di Papua dilihat, di sini dilihat, tapi itu nanti yang seluruh dunia tetap keputusannya, nggak boleh di setiap wilayah. Nah itu yang bukan syariah. Walaupun mereka mengatakan ya ini kan udah sesuai bahwa kita itu puasa ya harus melihat ruqyah ya, terus takbir untuk lebaran juga harus melihat ruqyah. Walaupun ada ulama yang membela kaitannya dengan kan kita hidup di Indonesia, tapi lagi-lagi kalau melihat daripada syariah jangan melihat ulamanya, siapa sih ngomong itu jangan melihat, tapi lihatlah apa yang dia omongkan. Arab jereki sing terkenal banget bukan sekalipun wong disin nek jenengan kemutan aring kajian kaitannya dengan yang merusak Islam pertama itu siapa? Umat Islam. Umat Islam. Ya kan? Apakah terus dewek terus ngomong bahwa kayak benar kan? Enggak. Wong gena itu yang merusak kan gitu. Jadi jangan melihat ulamanya, tapi melihat apa yang diomongkan. Karena si ngomong gitu pasti mandul, pasti bener, kok ujung-ujungnya salah, oh gitu kan. Ya gitu. Intinya karena kejadian sekarang itu antara NU dengan Muhammadiyah itu kenapa berbeda, memang dibikin beda kayak gitu. Dan terus keputusan yang diambil oleh NU itu bukan keputusan syariat, walaupun mereka mengatakan ya ini syariat ya. Jadi intinya kayak gitu Pak Nanan. Ya, terima kasih ya. Monggo yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada. Sampai jam berapa kita ini Pak? Ini jam berapa sekarang? 10 menit. Ada waktu 10 menit, monggo. Cukup baik. Wah, tinggal pojok semangat banget, cukup baik. Pacar mau. Pak itu Mas Ade monggo barangkali. Cukup ya. Ini kan perdana ini ya. Nah, inilah pertemuan kita perdana pada kesempatan malam ini, begitu alhamdulillah. Nah, banyak sekali hal-hal yang tadi disampaikan terkait dengan bab pernikahan begitu. Ya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan nanti kita bisa mengambil poin-poin penting sehingga nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga yang sudah berkeluarga, kemudian yang belum juga ini sebagai persiapan nanti tatkala berkeluarga. Kan demikian, G? Nah, mungkin ini waktu karena sudah menunjukkan hampir jam 10 dan sesuai dengan kesepakatan jadwal kita ini bahwa memang kegiatan kita ini nanti maksimal itu ya atau ada waktu sesuai ini sampai jam 10 selesai gitu. Nah, untuk itu kami selaku moderator juga mohon maaf apabila di dalam
menyampaikan ada kata yang kurang berkenan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai, kemudian hadirin sekalian. Dan terus terang kami secara komunitas juga selaku Sohibul Bait di sini gitu. Sehingga kalimat kami tadi ada bahasanya apa kayak bululat begitu, enggak, artinya memang saya menempatkan juga sebagai moderator juga sebagai Sohibul Bait di sini. Nah, untuk itu juga saya mengingatkan kepada teman-teman semua, insya Allah kegiatan ini akan berjalan setiap satu pekan sekali, berarti setiap malam Rabu. Yaitu monggo besok diupayakan bisa hadir, ajak teman-teman yang lain begitu, bahwa di sini ada kajian yang rutin lah seperti itu. Demikianlah bisa saya sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil medang lagi itu masih